Pak Haji Mali ada-ada aja deh ah. Bang Oding sama Ros Bayan dikasih karangan bunga. Mana dia si John kalau nggak sanggup bilang. Pak Haji. Pak Haji, bagaimana sih kerjaan lu suruh-suruhnya? Ini berat banget Pak Haji. Udah kayak layar kapal tau nggak? Kalau yang enteng kapas, ngapain lu bawa sendiri karunya orang? Ya bayaran kecil nyuruh orang. Jangan orang, Kiong Siput juga nggak mau. Bisa ngomong lo. Udah sekarang cepat pasangin di sini nih. Jangan sampai si John tahu. Nah gimana? Nih. Nggak sekalian di sini nih. Ih di situ pasang tapi syarat jangan sampai si Oding tahu. Siap Pak Haji. Ayo sini nih. Gimana sih? Oh, Ini kan lega nih Iya. pasang tuh. udah Ijon ukur dulu ya. Masih belagu aja. Nih ujungnya ke sono. Oh, Paham? kagak. Masih bodoh aja makanya ngojek terus kerjaan lu. Cepetan. Iya. Apa gimana Pak Haji? Silakan Karos. Karos sampein deh tuh unek-uneknya yang ngeganjel semua pikiran-pikiran penat-penat itu terhadap Bang Oding. Jangan ditutup-tutupin lagi. Silakan Karos. Di macam ni lah, Lip. Oh, pasal akak secara Bang Oding tuh, kan akak kesal. Tapi harusnya kalau diusir kan pulang. Ni tak balik-balik. Apa yang sedap-sedap kat luar tuh? Siapa pula yang sedap-sedap? Macam mana nak balik, Ros? Pintu rumah terus kunci. Apa tak bisa masuk? Gini Karos, intinya itu Bang Oding itu bukan enak-enakan. Dia tuh kagak pergi kemana-mana, dia tuh pergi ke kontrakannya Ijon. Nah, ada saksinya kan Bang Ijon. Kalau Bang Oding ini di belakang Karos ini kagak ngapa-ngapain. Kagak berbuat yang aneh-aneh. Silahkan diminum tehnya. Makasih ya, Nay. Ya, sama-sama. Kita lanjutin ya Karos. Jadi Bang Oding ini tuh udah cerita kalau dia tuh udah ketipu sama orang yang bantuin Karos rekaman. Ah, pasal itu pun kak kesal tau. Gini Karos, ini bukannya Alip mau belain Bang Oding nih. Nah masalahnya kan Bang Oding ini ketipu bukan kemauannya dia. Masa sih ada orang yang mau ketipu? Kagak mau kan? Dan Bang Oding ini juga kagak tahu siapa Jeffrey ya? Si Jeffrey itu tuh penipu. Nah pertanyaannya adalah kenapa Bang Oding bisa ketipu? Karena dia sayang sama Karos. Apa pula hubungan tertipu dengan rasa sayang tuh? Tak ada tau. Itu abang berkorban untuk Ros. Karos, Bang Oding ini sayang banget sama Karos. Dia itu udah ikhtiar, berusaha segala macam cara apapun risikonya untuk bikin Karos ini bisa jadi penyanyi terkenal. Cuman Karos, mungkin Allah belum ngabulin karena belum saatnya. Tapi harus percaya sama Allah. Suatu saat Allah akan berikan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi untuk Karos. Nah, Karos percaya nggak sama kehendak Allah? Apa ini? Percayalah, percaya sangat. Alhamdulillah. Kalau Karos percaya, nah berarti Karos juga harus percaya sama Bang Oding. Nah, Bang Oding nih, kalau dikasih kepercayaan sama Karos, jangan disalahgunain kepercayaannya. Gini Karos, kita dalam menikah ini nih harus berjalan beriringan, harus sama-sama komunikasi, saling bisa menerima kelemahan satu sama lain, saling dukung. Gak bisa 1-0, apalagi 2-0, harus satu sama. Ya kan Karos? Macam mana? Kan kita kagak enak sama Allah. Allah udah pilihin jodoh yang baik, jodoh yang terbaik, tapi malah Bang Oding sama Karos malah kagak baik-baik. Nanti Allah juga kesel jadinya. Tengah tuh. Ya, Jangan masuk sini, keluar sini. abang dengar, Ros. Abang kan tak tuli. Sekarang masih ada nggak nih yang mau disampaikan nih? Unek-uneknya nih, masalah apa deh? Keluarin deh buat Bang Oding. Banyak. Banyak. Abang kan betua.
tak apalah. Nanti je lah. Kita cakap lagi kat rumah. Nah, kalau misalnya emang udah kagak ada lagi masalahnya, ya jangan ditunda-tunda lagi deh buat bayan. Ya, Nay? Ya nggak boleh, Lis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah nih, boleh minum nggak? Boleh. Dari tadi ngoceh mulu haus. Masuk. Misi Mbak Natasha. Mbak Dini. Kalau misalnya boleh ganggu waktunya, saya ada informasi penting yang mau saya sampaikan. Oh, oke. Saya bilang Mas Andre dulu. Nggak perlu, Mbak. Karena saya cuma mau ngomong sama Mbak Natasha aja kalau boleh. Hanya gitu ya Mbak ya tadi ya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Natasha. Ntar kita ketemu lagi. Ya, sama-sama. Tasya, ngapain dia ke ruangan kamu? Ya mau ketemu saya lah. Terus? Ngomong apa dia? Rahasia. Orangnya minta dirahasiain. Harusnya kalau ada apa-apa bilang sama aku dong. Kan aku leadernya dalam kasus ini. Bukan sama kamu. Tanya dong sama orangnya. Kenapa cari saya, bukan cari kamu? Saya. Mbak, maaf. Ada apa ya? Saya cuma mau ngasih tahu. Mbak, sebaiknya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sebaiknya langsung bertanya aja sama saya. Kalau suka saya nggak sih dan hak saya nggak sih buat nanya sama siapa aja? Iya Mbak, tapi untuk menangani kasus ini, saya adalah leadernya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin tanyakan, sebaiknya tanya langsung ke saya, bukan ke Natasha. Maaf Mas, saya Dini, bukan Dina. Jadi saya bukan klien Anda. Permisi ya. Natasha ngerjain gua nih. Sekejap. Apa ni? Apa ni? Turut berduka cita atas baikan Ros dan Oding. Bang, apa ni bang? Turut berduka cita atas baikan. Ya, tapi Ros tak ini berarti kita dah wafat dong berduka cita. Iya, kasih bicara, kasih komentar. Oh, jadi ini kalian berdua yang ngirim. Maksudnya apa nih? Turut berduka cita. John, Hah? Emang gua udah wafat? kasih komentar dia. Oke Pak Haji. Siap. Ya, kepada Bang Oding dan Kak Ros, kita berdua mewakili warga Kampung Cagrak Mantap. mengucapkan selamat atas rujaknya kalian kembali. Rujuk. Oh iya, rujuk. Pak Haji, Iya, Kak Ros. kalau mengucapkan selamat, itu tulisannya turut bersuka cita. Ini kenapa tulisannya turut berduka cita? Wadidaw. Salah. Lihat lagi tulisannya. Salah ngetik Pak Haji, tipe. I'm sorry. Alah, bilang aja kan sengaja kan nulis kayak gini kan? Hah? Mau bikin kita berdua jadi ribut lagi? Ya kan? Salahnya di mana? Kak Ros ini kan sering berduka melihat kelakuan Bang Oding. Benar kan Pak Haji? Sudahlah, jangan banyak komentar. Nah, Ijan dengan Pak Haji ada betul-betulnya bang. Nah, makanya jangan marah aja lo. tahu lu. Harusnya banyak dukanya bang daripada suka. Yang betul, Ros. Kita ini banyak sukanya juga, Ros. Ternyata banyak dukanya daripada sukanya. Emang kenyataan banyak dukanya kok. Memang betul. Betul? Betul. Lakimu yang salah. Betul. Kalian sengaja kan bikin kita ribut kan? Kita jelas kan bikin kita ribut. Kita jadi baik kan malah bikin kita ribut. Lu jangan percaya sama dua orang tuh.
Ros bukan percaya, memang Ros sering dapat duka daripada suka, Bang. Kadang-kadang Ijon tuh begitu-gitu memang ada betul-betulnya, Bang. Tak betul, Ros, tak betul. Betul. Kita ni banyak sukanya, kita romantis. Apa sukanya ya? Ros coba ingat-ingat dulu apa sukanya. Kita balik. Balik mana? Rumah. Rumah apa? Rumah duka? Matilah, Ros. Oh iya juga. Rumah apa ya? Rumah kita lah. Rumah tu penuh duka lah, Bang. Tapi tak apalah. Baliklah. Jom. Awas tu berdua ya. Kadang-kadang Ijon ni memang suka betul lah, ya kan, Bang? Bang! Belum apa-apa. Dah memberi duka, Bang! Bang! Oke baik, jadi Mas Alex ini sering salah bersikap terhadap Mbak Dini. Mbak Dini ini adiknya dari Mbak Dina, istri dari Mas Alex, begitu ya? Iya betul Mas. Maka dari itu sekarang saya ajak Dini supaya dia bisa memberikan kesaksian secara langsung. Oke. Mbak Tasya, saya boleh minta izin Mbak Dini menyampaikan sesuatu di forum mediasi ini? Mas Alex, maaf. Di sini saya leadernya. Jadi segala sesuatu yang ingin ditanyakan dalam kasus ini, tanyakan sama saya, bukan sama Natasha. Oke, jadi gimana nih? Ya, tanya aja sama saya. Apa yang mau tanyain? Oke maaf, karena saya pikirkan kalian sama gitu, kalian satu tim. Ya, saya cuma minta keberadaan saya di sini itu bisa dihargai, Mas Alex. Oke, saya minta maaf Mas Andre. Jadi gimana? Perlu saya ulang pertanyaannya? Enggak, kita semua udah dengar ya. Saya lanjutkan? Silakan Mbak Dini, kalau ada penjelasan di mediasi ini. Iya Mas, jadi soal yang tadi Mbak Dina bilang itu udah benar. Penjelasan Mbak Dina yang mana nih? Yang maksud Mbak Dini tadi? Tolong bisa lebih spesifik. Soal Mas Alex yang salah cium sama salah peluk. Saya nggak pura-pura kok. Mas Alex, tolong sabar sebentar. Kita kasih kesempatan Mbak Dini untuk menjelaskan. Lanjutkan Mbak. Jadi kejadiannya udah sering berulang. Aku sering dipeluk dan dicium sama Mas Alex dengan alasan dia pikir aku tuh Dina. Gini loh, emang setiap saat aku harus nanya, ini Dini, ini Dina, kan nggak mungkin. Mas Alif sama Mas Andre aja nggak bisa ngebedain kalian kok. Aduh, alasan itu lagi. Udah dibilangin, mereka itu kan baru ketemu saya. Jadi wajar. Kalau kamu kan udah lama, alasan aja. Oke gini, kalau menurut saya solusi yang paling mudah adalah Mbak Dini dan Mbak Dina ini pisah rumah sebentar. Kenapa Mbak Dini dan Mbak Dina harus pisah rumah? Karena untuk mengulangi kesalahpahaman seperti itu. Jadi Mas Alex tidak salah paham lagi, tidak salah lagi antara Mbak Dini dan Mbak Dina. Tapi ya itu mungkin atau tidaknya itu tergantung Mbak Dini dan Mbak Dina. Mas Alex kenapa ya? Kok sepertinya ngotot sekali gitu buat Mbak Dini ini pisah rumah sama Mbak Dina. Kalau misalnya Mbak Dini ini pisah rumah sama Mbak Dina, memangnya Mas Alex yang biayai? Enggak sejauh itu sebentar. Makanya tadi pertanyaan saya adalah apakah mungkin Mbak Dini dan Mbak Dina? Menurut saya pernikahan ini memang sudah tidak bisa dipertahankan. Walaupun Mbak Dini pisah rumah atau pindah rumah, karena masalahnya bukan itu. Saya punya bukti baru yang akan membuat Mas Alif yakin bahwa bercerai adalah yang terbaik buat Mbak Dina. Bahwa Mbak Dini pernah datang ke kantor saya dan memberitahu suatu rahasia yang saya rasa Mbak Dina juga nggak tahu. Rahasia apa ya? Kalau misalnya boleh ganggu waktunya, saya ada informasi penting yang mau saya sampaikan. Bahwa sebelum menikah dengan Mbak Dina, Mas Alex itu pernah mengungkapkan cinta kepada Mbak Dina.